Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Kami sampaikan kepada teman-teman semua, para pemirsa. Pada sore hari ini, IKA Semansa Slawi melakukan webinar pada sore hari ini dengan tema tentang kewirausahaan. Apa itu wirausaha, bagaimana, dan lain sebagainya. Kita mendatangkan narasumber yang merupakan dari alumni kita sendiri, ya. Narasumber kita pada sore hari ini adalah Mas Imam Ghazali. Beliau adalah alumni SMA Negeri 1 Slawi angkatan tahun 99. Beliau berdomisili di Bekasi dan saat ini beliau merupakan pelaku usaha yaitu UKM Bina Yayasan Dharma Bakti Astra untuk spare part mobil dan motor dan juga UKM pasangan usaha Astra Mitra Venture. Nah, apa itu wirausaha? Saat ini wirausaha sedang digalakkan oleh pemerintah, termasuk tentang UKM dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya, halo Mas Imam Ghazali. Halo Mbak Leli. Udah siap Mas Imam? Insya Allah udah siap. Oke, iya nanti Mas Imam ini biasa kita panggil dengan Mas Iko ya. Oke, monggo. Ya, Mas Iko nanti Mas Iko menyampaikan tentang kewirausahaan, bagaimana wirausaha itu, bagaimana UKM dan lain sebagainya. Kira-kira kita tuh mau kemana sih ketika lulus sekolah, mau kuliah atau mau kerja. Nah, nanti di sini Mas Iko akan menyampaikan pengalaman-pengalamannya beliau selaku wirausaha atau bahasa kerennya adalah entrepreneur. Nah, monggo Mas Iko, silakan apa yang akan disampaikan. Oke. Matur nuwun Mbak Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih ya kepada pengurus IKA Semansa Slawi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit bercerita ya. Tapi kalau saya lihat flyer-nya sepertinya terlalu berlebihan itu Mas Agung sama Mbak Leli, karena kalau wirausahawan sukses kan kelasnya kayak Bang Sandi kan, Pak Erick Thohir, Pak Nadiem Makarim gitu kan. Nah, kalau saya sih lebih nyaman kalau bisa disebut itu wirausahawan yang beruntung gitu, Mbak Leli dan Mas Agung ya. Oke, mungkin sedikit sharing dari saya, Mas Agung. Punten di slide-nya, punten di ini ya. Jadi yang sedang digalakan oleh pemerintah itu slogannya itu kan UKM hebat, negara kuat, Indonesia jaya. Nah, ini jadi slogan inilah yang sering sekali kita dengar baik di media online maupun media elektronik bahwa pemerintah sedang menggalakkan untuk
UKM kita itu atau IKM ya, kita itu menjadi IKM atau UKM yang hebat supaya negara kuat, Indonesia jaya. Next, Mas Agung. Ini kita lihat ya, teman-teman alumni bisa dilihat bahwa dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bahwa perbandingan kondisi wirausaha di beberapa negara ya, dari mulai Amerika, kemudian Jepang, Cina, Singapura, Malaysia, Indonesia itu bisa didapat data itu sebagai berikut. Jadi Amerika itu 12% dari penduduknya itu berprofesi sebagai wirausaha ya. Kemudian Jepang itu 11% dari penduduknya adalah berprofesi sebagai wirausaha, dan saya mendapatkan informasi juga bahwa 99% wirausaha di Jepang itu adalah dari IKM kelasnya atau UKM, dan hanya 1% saja yang termasuk perusahaan besar dan didominasi oleh Toyota dan Panasonic. Ya, kemudian negara yang sedang luar biasa ini pertumbuhannya itu Cina, itu 10% dari penduduknya berprofesi itu sebagai wirausaha. Ya. Yang keempat itu Singapura ya, Singapura negara tetangga kita ya, itu terkenal juga ya dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. 7% dari penduduknya itu adalah wirausaha. Malaysia ini ya, saudara serumpun kita, 3% penduduknya itu berprofesi sebagai wirausaha. Nah, terakhir nih negara kita, ternyata di urutan terakhir dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, itu hanya 1,65% dari penduduk Indonesia itu berprofesi sebagai wirausaha. Ini jadi kalau kita lihat dari prosentasenya, ternyata Indonesia itu kecil sekali ya, Mas. Kecil sekali nih, Mbak Leli ya. Jadi, nah, saya kebetulan ya, Mbak Leli, Mas Agung itu diberikan kesempatan ya. Alhamdulillah keberuntungan juga nih. Saya bisa berkunjung ke Amerika. Monggo, Mas Agung di next ya. Nah, ini saya berkesempatan diberikan kemudahan ini ya, alhamdulillah ya, bisa berkunjung ke Wall Street, New York ya di Amerika. Ini adalah pusat ekonominya Amerika, di mana sebagian besar perusahaan-perusahaan terkenal itu berkantor di Wall Street. Dan yang menarik ini ya, Mbak Leli dan Mas Agung serta teman-teman alumni, itu di bawahnya gedung ini itu kan jalur metro. Kalau di Amerika itu namanya metro, kalau di Singapura atau di Jepang itu subway ya. Kalau di Jepang Shinkansen itu kereta cepat. Ini metro yang di mana itu, monggo di next Mas Agung. Ini Grand Central Terminal di New York. Saya dapati itu ternyata ketika saya keluar dari Grand Central Terminal, yang saya jumpai itu bukan mall, tapi yang saya jumpai adalah pasar-pasar tradisional yang dikelola itu oleh UKM New York nih, Mbak Leli nih. Jadi pas saya keluar dari metro, saya keluar dari tempat untuk penukaran tiket ya, karena kalau tiket kan nggak boleh hilang tuh, harus digesek lagi untuk bisa keluar. Itu yang saya jumpai itu adalah
pasar-pasar tradisional yang dikelola itu secara apa sih namanya, bersih sekali itu, dan itu adalah UKM-UKM dari New York itu yang memasarkan produk-produk di situ. Ini juga saya kadang berpikir, wah ini kalau di Tegal ya, di stasiun Slawi itu keluarnya itu langsung dijumpai itu produk-produk UKM itu sepertinya luar biasa itu. Luar biasa. Nah, ini alhamdulillah ini saya berkesempatan ke New York ya untuk melihat, karena saya kan lihat survei tuh, wah saya itu pengen tuh sebenarnya UKM di New York itu seperti apa, di Amerika seperti, karena sebagian besar penduduknya itu kan 12%-nya itu wirausaha. Monggo next Mas Agung. Nah, ini negara kedua yang saya kunjungi karena survei dari kementerian juga, saya juga pengen tahu nih UKM di Jepang seperti apa. Ini saya difasilitasi oleh KJRI ya, KJRI Osaka, bekerjasama dengan AUTAS dan Yayasan Dharma Bakti Astra. Saya temu bisnis dengan UKM Indonesia dan Jepang, dan saya banyak sharing dari mereka bagaimana kondisi UKM di Jepang yang ternyata mendominasi 99% industri maupun usaha di Jepang. 1%-nya itu perusahaan besar. Itu Toyota dan Panasonic, Mbak Leli, dan teman-teman alumni ya. Next, Mas Agung. Satu negara lagi yang disurvei ya oleh Kementerian UKM dan Koperasi, saya juga sempat kunjungi, itu adalah Cina ya. Ini saya berkunjung ke Yiwu ya. Yiwu itu salah satu kota di Cina yang dulunya itu adalah kawasan terbelakang. Kemudian disulap oleh pemerintah Cina, sekarang itu menjadi pusat industri dan pusat perdagangan internasional. Bahkan barang-barang Indonesia yang diimpor itu sebagian besar berasal dari Yiwu ini. Jadi kalau saya kesulitan bahan baku, dan ini sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa hampir 80% bahan baku kita kan masih impor nih Mbak Leli ya, sama Mas Agung ya. Dan yang impor itu ternyata ya UKM, yang ekspor itu ternyata UKM itu, UKM Cina yang mereka itu sudah punya jaringan ya untuk bisa memasarkan produknya. Next Mas Agung. Nah, ini juga alhamdulillah saya berkesempatan ya ke kunjungan bisnis ke Taiwan ya, bertemu dengan Kementerian Perindustrian dan Mesin Taiwan. Kita sharing mengenai kondisi UKM ya di Taiwan, dan alhamdulillah saya banyak belajar dari UKM Taiwan yang ilmunya itu bisa kita praktekkan di usaha kita, Mbak Leli dan Mas Agung gitu. Monggo next Mas Agung. Nah ini, jadi berdasarkan survei tadi ternyata penduduk Indonesia itu kurang dari 2% ini Mbak Leli ya. Iya, tadi hanya 1,6 ya. Menurut David McClellan ya, untuk menjadi negara yang makmur, suatu negara itu harus memiliki minimum 2% entrepreneur dari total penduduknya. Kita bisa tahu tadi Amerika itu 12% ya. Kemudian Cina itu 10%, Jepang itu 11%, kemudian Singapura itu 7% ya Mbak Leli ya. Kemudian Malaysia itu 3%. Artinya ya mohon maaf, secara pertumbuhan wirausahawan Indonesia masih kalah dengan mereka kan, seperti itu. Nah, monggo next Mas Agung. Nah, ini survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga ya, bahwa minat kewirausahaan penduduk Indonesia itu ternyata sangat kecil. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa dari persentase pendidikan ya, Mbak Leli ya, sama Mas Agung dan teman-teman alumni semua, bahwa dari 80 itu berapa itu, dari 6 dari pendidikan perguruan tinggi atau lulusan perguruan tinggi, ternyata yang berminat menjadi wirausaha itu hanya 6,14%.
sangat sedikit sekali dibandingkan dengan yang lulusan SMP. Jadi kalau kita bisa lihat lulusan SMP justru yang berminat menjadi wirausaha itu 32,46. Ini kenapa? Ya menurut saya mungkin ya karena tidak ada pilihan lain nih. Kalau pengen jadi karyawan atau pegawai biasanya lulusan SMA minimal loh. Nah, kalau mau bekerja di BUMN atau PNS atau Polri atau TNI juga minimal SMA juga kalau pengen dapat golongan tinggi. Loh. Jadi kalau kita lihat memang berdasarkan survei itu minat penduduk Indonesia untuk menjadi wirausaha terutama yang lulusan perguruan tinggi itu hanya 6,14% ya. Sementara yang lulusan SMA itu yang berminat menjadi wirausaha itu 22,63%. Artinya ya memang secara minat ya ini masih sangat kecil ini teman-teman alumni ya dari rata-rata next Mas Agung monggo. Dari rata-rata 300.000 orang lulusan S1 tiap tahunnya itu hanya 6% yang berminat menjadi wirausaha. Itu baru berniat ya, baru minat, belum eksekusi itu. Belum action gitu kan. Nah, sementara SMA tadi hanya berapa persen yang berminat menjadi wirausaha. Itu SMA itu 22,63% dari 3.200.000 orang lulusan tiap tahun yang punya minat menjadi wirausaha itu hanya 22%-nya. Artinya memang masih sangat sedikit minat dari penduduk Indonesia untuk menjadi wirausaha. Ini data saya ambil dari Kementerian Koperasi dan UKM ini ya, Mbak Leli dan Mas Agung dan teman-teman alumni ya. Monggo next Mas Agung. Ah ini yuk kita coba sharing ya bareng-bareng ya mengenai definisi dari kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu adalah suatu keberanian dan kreativitas untuk merubah sesuatu yang tidak berguna menjadi yang bermanfaat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Nah, ini definisi dari kewirausahaan. Kemudian wirausaha itu apa sih? Monggo next Mas Agung. Jadi ternyata simple ya teman-teman alumni ya. Tidak seperti yang kita bayangkan wirausaha itu harus punya karyawan 10, harus punya mesin, harus punya tempat usaha. Ternyata simpel, definisi wirausaha itu hanya pemilik usaha yang mampu memiliki penghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan minimal mempekerjakan satu orang. Nah, Mbak Leli, Mas Agung, dan teman-teman alumni bisa bayangkan ketika satu orang saja menjadi wirausaha, dia sudah membuka minimal satu orang lapangan kerja untuk satu orang, toh. Kalau kita lihat definisinya, toh. Jadi kalau pemilik usaha itu mampu memiliki penghasilan untuk dirinya sendiri dan minimal mempekerjakan satu orang, artinya membuka lapangan kerja untuk satu orang. Nah, seperti itu. Monggo next Mas Agung. Nah, ini nih. Jadi kita mari belajar juga itu jalurnya wirausaha itu dari mana sih? Pertama, biasanya itu karena lingkungan. Jadi kalau lingkungannya itu teman-temannya wirausaha, nah dia kepengen juga tuh jadi wirausaha. Kalau dia tinggal ikut-ikut trennya kan kalau biasanya tuh dulu itu kan trennya itu jualan batu akik tuh, ingat nggak Mbak Leli tuh? Iya, iya. Batu Nah, akik ikutan rame. coba-coba jadinya ya. Ya akhirnya wah lingkungannya itu jualan batu akik ikut Nah, itu kan wirausaha juga dia misalkan tuh ulakan kan, ulakan batu akik, kemudian dipoles satu orang dijual. Nah, itu kan karena lingkungan. Jadi ikut-ikutan toh. Nah, kemudian yang kedua itu karena terpaksa atau kepepet karena daftar misalkan nih ya, mohon maaf nih, daftar ke
PNS atau ke Polri atau ke TNI atau ke BUMN itu nggak keterima, akhirnya ya udahlah terpaksa deh nyoba-nyoba buka usaha gitu kan, atau daftar ke perusahaan, nggak lolos juga, kepepet, ya udahlah akhirnya buka usaha, seperti itu. Atau coba-coba dan kebetulan, nah ini sering nih, jadi lihat temennya jualan online, wah Itu sekarang lagi ngetren kayaknya Mas online Igo. bagus itu, banyak peminatnya. Iya, sekarang lagi Ah, ngetren Mas pada Igo pada nyob sekarang. nah sekarang lagi ngetren kan orang, jualan online tuh, Iya, coba-coba tuh. Ada yang, berhasil kemudian jadi rutinitas, ada juga yang sekali, jualan tahu-tahu dikomplain sama customer-nya kapok gitu kan, nggak jualan lagi. karena beda yang dikirim sama gambarnya. Nah, bisa aja kan, dianggapnya nipu, ada yang diancam nanti dilaporin polisi, kemudian kapok, nggak jualan lagi gitu kan. Kemudian yang keempat, itu karena keturunan. Nah, karena mungkin ayahnya atau kakeknya atau keluarganya wirausaha, kemudian bisnisnya turun-temurun, ya dilanjutkan sama mereka itu toh. Kemudian yang kelima itu karena cita-cita atau keinginan. Nah, ini yang jarang sekali nih. Dulu saya sendiri tidak bercita-cita menjadi wirausaha di Baleli dulu saya tuh. Sepertinya kalau setelah lulus kuliah nggak jarang yang cita-cita jadi pedagang gitu ya Mas. Ya, jadi sangat sedikit, kecuali mohon maaf mungkin sudah dari kecil ya mindsetnya dibentuk, kalau ditanya mungkin gurunya tuh sudah mulai dari sekarang memberikan pemahaman, coba deh cita-citanya jangan jadi yang lain, diutamakan jadi wirausaha dulu. Nah, mungkin mulai dari situ Mbak Leli, mindsetnya dirubah. Kebetulan saya juga punya putra dan putri, ya saya sampaikan kalau bisa nanti jadi wirausaha lah, paling nggak bisa buka lapangan kerja seperti itu. Ya, paling tidak menurunkan, melanjutkan usaha Mas Igo lah gitu. Itu yang keempat itu, Mbak Lely, itu keturunan itu. Ini yang keenam ini juga lagi tren ini, Mbak Lely, hobi sepeda ini kan. Goes ini. Jadi bisa aja tahu-tahu ada hobinya sepeda, dia buka jual beli sepeda. Jadi karena hobi, karena keterampilan, dia seneng ngotak-ngatik sepeda, akhirnya dia buka kan toko sepeda, bisa aja seperti itu. Jadi ini ya teman-teman alumni, jalur menjadi wirausaha ada 6. Nanti kalau ada yang lain mungkin teman-teman alumni bisa bisa tambahkan sendiri ya. Ini dari saya berdasarkan pengalaman juga itu ada 6 nih orang kejebur menjadi wirausaha itu ada 6 alasannya. Next Mas Agung, monggo. Nah ini, jadi ini saya ambil dari artikelnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nih, bahwa permasalahan UKM di Indonesia yang tadi itu hanya sebesar 1, sekian persen itu pertama adalah 1,6. rendahnya akses terhadap sumber daya produktif. Ini sangat real, Mbak Lely ya. Ini juga pernah saya alami juga bahwa ketika kita mau memulai wirausaha, kita kan bingung modalnya dari mana ini. Nah, itu salah satu Uh, permasalahan ya Mas Igo ya. Iya, jadi Kementerian Koperasi dan UKM juga sangat memahami bahwa itu kan yang menjadi kendala pertama kan ketika kita mau wirausaha, itu modalnya dari mana ini. Nah, ini kan pertama. Kemudian yang kedua, bahan baku yang tadi saya sampaikan bahwa hampir 80% bahan baku untuk industri maupun produk yang di Indonesia itu kan masih impor nih Mbak Lely. Ketika impor itu kan cost-nya sangat besar. Sehingga apa? Sehingga harga kita sudah tidak kompetitif lagi dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah bisa membuat bahan baku sendiri. Nah, sekarang saya tanya deh ke Mbak Lely dan Mas Agung ya. Produk Cina
itu kalau dibandingkan dengan produk Indonesia sama-sama dibikin, kira-kira lebih mahalan mana nih Mbak Leli nih? Mahalan dari Indonesia, Mas. Nah, kenapa? Karena memang bahan bakunya kita masih impor. Nah, itu. Nah, impor itu kan banyak komponennya, harus bayar PPN impor, harus bayar yang namanya shipping, toh, pengiriman, harus bayar lagi itu PPh 22 impor. Nah, itu sangat-sangat membuat bahan baku kita itu menjadi sangat mahal dan Mahal. harga kita menjadi tidak kompetitif lagi. Akhirnya apa? Lagi-lagi toh kita menjadi pasarnya negara lain seperti itu. Kemudian informasi, terbatasnya informasi yang bisa diakses oleh penduduk Indonesia ini menjadi masalah juga. Ini juga diakui oleh Kementerian UKM dan Koperasi bahwa negara kita kan negara kepulauan ini ya, Mbak Lili ya. Ya. Informasi yang didapat juga kan sebenarnya terbatas. Kalau semua bisa mengakses internet sih mudah, tapi kalau yang ada di pulau-pulau terluar Indonesia, gimana itu kan nggak bisa mengakses informasi juga. Kemudian teknologi, nah ini dengan adanya revolusi industri 4.0 ini kan jadi tantangan juga buat UKM kita. Sebagai contoh nih ya Mbak Lele ya, itu mesin-mesin dari Cina, UKM dari Cina, dari Jepang itu sudah bisa menerapkan revolusi industri 4.0 dengan sistem internet kan, atau Internet of Things itu. Jadi mereka bisa matiin mesin dari rumah tuh, tinggal mesinnya dijalanin, kemudian nanti kalau selesai pakai CCTV dari handphone bisa di remote mesin dimatiin. Nah teknologi Indonesia belum sampai ke arah situ. Nah, jadi Kementerian Koperasi UKM itu sangat mengerti bagaimana kendala yang ada di UKM di Indonesia. Yang kedua itu rendahnya kualitas sumber daya manusia, di mana 47,9% itu tamatan SD nih Mbak Leli. Jadi saya bukannya merendahkan, jujur kalau saya mau rekrut tamatan SD pun masih mikir-mikir saya. Karena apa? Kan kita butuh orang yang siap kerja. Kalau misalkan belum punya pengalaman tamatan SD harus diajarin dari nol, kita lost time-nya itu sangat besar ya seperti itu. Kemudian 2,8% diploma, 6,96% itu sarjana. Artinya persentasenya itu masih sangat besar itu tamatan SD tenaga kerja kita. Jadi 47,9% itu tamatan SD. Kemudian yang ketiga, ini rendahnya produktivitas. Nah ini makanya sangat gencar yaitu pemerintah menggalakkan mengenai peningkatan produktivitas karena saya waktu berkunjung ke Jepang, waktu berkunjung ke Cina, waktu berkunjung ke Taiwan itu ketemu dengan TKI yang ada di sana, Mbak Leli. Jadi yang namanya TKI kan berarti ngikutin sistem kerja yang ada di negara tersebut ya. Jadi nggak ada namanya Pak besok saya nggak masuk, kenapa? Mau bantuin tetangga saya sunatan misalkan hajatan, itu nggak ada kan kalau di negara lain kan. Atau Pak besok saya mau izin mau ngapain, ada tetangga saya yang bangun rumah, saya mau bantuin nukang, itu juga nggak ada. Tapi kalau di Indonesia sedikit-sedikit tenaga kerjanya itu izin, nah, seperti itu. Jadi produktivitasnya rendah ya, kemudian tingginya biaya transaksi ya. Ini kan Mbak Leli ngapunten kan notaris nih. Jadi tahu persis tuh banyaknya pungutan, banyaknya perizinan, Tapi kan juga ketersediaan sekarang infrastruktur. sudah online, Mas. Kalau Ini dengan OSS berusaha sekarang, kalau pakai online single submission bisa. sekarang itu sudah dipangkas. Nah, contohnya SIUP dulu 5 tahun, sekarang berlaku selamanya toh. Ya. Kemudian TDP, tanda Nggak daftar ada, Mas. perusahaan yang sekarang jadi NIB toh. Oke, ya. Nah, sekarang kan NIB itu berlaku juga
lamanya. Lama usaha itu masih berjalan ya. Betul. Nah, satu lagi nih yang mohon maaf agak susah sekali. Itu izin usaha industri, Mbak Leli. Oh, itu masih agak susah ya, Mas Igo? Kalau tidak berada di area industri, itu tidak bisa, apalagi jalur hijau perumahan. Itu nggak bisa dikeluarkan surat izin industrinya. Padahal kalau kita mau berkembang itu harus pindah ke kawasan industri yang biayanya itu sewanya aja mahalnya minta ampun itu, Mbak Leli itu. Apalagi beli pabrik di kawasan industri supaya keluar surat izin industri ya kan susah. Kalau kita melakukan kegiatan industri di luar kawasan industri melanggar hukum, nanti bisa didatengin toh sama aparat, bisa ditutup, bisa dipidanakan, apalagi limbah B3-nya bermasalah. Nah, itu juga menjadi concern juga itu dari Kementerian UKM itu. Seperti itu. Kemudian yang kelima, rendahnya daya saing. Nah, ini UKM Indonesia berada di posisi 50 dari 144 negara yang tadi saya sampaikan. Pendidikannya rata-rata SD, produktivitasnya itu sering izin, nah ada aja alasannya. Ya, tetangganya anaknya sunatan, tetangganya hajatan, nah sehingga produktivitasnya menjadi rendah seperti itu. Monggo next Mas Agung. Nah ini, jadi ini saya belajar ya dari usaha yang saya jalani supaya produk kita itu kompetitif ya. Itu salah satu yang kami lakukan itu adalah membuat produk baru yang kompetitor kita itu belum bisa bikin atau belum bisa buat. Nah, sehingga produk kita bisa dihargain oleh pelanggan kita. Kemudian produk kita juga harus lain atau berbeda dari kompetitor kita. Kalau misalkan teman-teman alumni yang usahanya misalkan kuliner nih ya, bikin sesuatu yang berbeda. Kalau martabak ada martabak spesial, nanti bikinlah martabak spesial plus Mbak Lili. Kalau istimewa sudah ada ya, Mas? Martabak istimewa udah ada. Nah, kalau yang istimewa atau plus kan belum ada itu. Belum. Jadi mungkin beberapa penyajiannya yang harus dimodifikasi untuk martabak sekarang. Nah, itu eksklusif ya. Jadi packaging-nya mungkin lebih bagus dan lain-lain. Nah, kalau saya sendiri karena produk kami itu adalah spare part mobil dan motor, itu kami itu lebih mengedepankan yang namanya QC DSM itu Mbak Leli. Jadi quality, cost, delivery, safety, dan moral. Nah, jadi produk kami itu wajib itu berkualitas. Kalau tidak berkualitas, ya customer kita akan lari ke supplier lain. Nah, kemudian yang kedua itu cost. Nah, itu harganya harus lebih murah. Nah, barangnya lebih bagus, tapi harganya harus lebih murah. Itu yang susah. Sehingga customer kita itu bisa caranya bagaimana? Tentunya kita harus melakukan yang namanya continuous improvement, Mbak Leli, atau kaizen kalau bahasa Jepangnya itu perbaikan secara terus menerus. Jadi kalau dulu misalkan bikin martabak awalnya itu 10 menit, gimana caranya jadi 5 menit? Sehingga waktunya itu lebih banyak untuk membuat martabak yang lain. Nah, tentunya yang awalnya dalam 1 jam bikin 10 martabak jadi 20 martabak. Nah, produknya yang dihasilkan lebih banyak dengan harganya bisa lebih murah. Kenapa? Karena ngasilinnya lebih banyak seperti itu. Kemudian yang kedua delivery ya. Yang ketiga itu delivery, Mbak Lili. Delivery itu pengiriman. Mau barang kita lebih bagus, mau produk kita itu lebih murah, tapi kalau pengirimannya lama, ya tentunya customer kita akan pindah ke
pelanggan lain ya ke kompetitor atau ke supplier. Contoh lah Mbak Leli kalau jualan online ya, kita udah info tuh pengiriman 2 hari, ternyata mundur sampai 6 hari. Wah, bukannya seneng customer, tapi malah marah-marah tuh seperti itu. Kemudian safety, safety itu kita diminta oleh customer kita itu wajib mengedepankan kesehatan dan keselamatan. Jadi produk kita itu tidak boleh membahayakan customer kita. Seperti terakhir adalah moral. Nah, kita sebagai supplier atau sebagai penjual itu harus mengedepankan, kalau saya pribadi, kemudian di perusahaan itu mengedepankan namanya customer satisfaction atau kepuasan pelanggan itu menjadi prioritas utama kita, Mbak Lili. Karena kalau pelanggan sudah puas terhadap produk dan jasa kita, itu saya yakin itu susah untuk pindah ke tempat lain. Kalau yang namanya udah cinta karena puas dengan apa yang sudah kita berikan, baik produk maupun jasa, tentunya akan setia, akan tetap beli kepada kita seperti itu. Iya, tidak pindah di Monggo. lain hati ya. Betul, tidak selingkuh lah seperti itu. Monggo next Mas Agung. Nah, ini juga nggak kalah penting ya. Palu gada, apa yang lu cari di gue ada. Gue ada Artinya ya. apa yang menjadi permintaan customer kita yang di tempat lain nggak ada, nah kita harus ada. Artinya Gue apa? ada. Kita menjadi yang terdepan, di mana orang lain tidak punya, tidak bisa bikin, kita bisa bikin seperti itu. Next, monggo Mas Agung. Nah, ini kunci sukses ya, mengembangkan usaha. Ini kebetulan alhamdulillah ya saya diberikan kemudahan, diberikan keberuntungan, rahmat oleh Allah, itu sudah 11 tahun menjalankan usaha. Ini beberapa yang saya lakukan ya, itu juga menjadi concern Kementerian Koperasi dan UKM juga untuk mengembangkan IKM dan UKM itu memantapkan pengetahuan atau knowledge. Saya di perusahaan itu ada namanya skill metric, Mbak Leli. Jadi setiap minggu itu karyawan saya itu saya buatkan skill metriknya. Sudah seberapa penambahan dari skillnya atau pengetahuannya karyawan saya. Jadi ada namanya itu on the job training maupun di skillnya itu dipantau dengan menggunakan skill metric namanya. Kemudian meningkatkan atau memperluas jaringan. Ini juga penting. Jadi saya tidak bisa menafikan peranan dari Kementerian Perindustrian dalam mengembangkan usaha saya. Jadi ditambah lagi itu kebetulan perusahaan saya itu kan binaannya Yayasan Dharma Bakti Astra, kemudian pasangan usaha dari Astra Mitra Ventura, di mana saya dibantu mengenai marketnya ini Mbak Leli. Ini kan sangat penting ini. Jadi kalau kita bikin produk tapi nggak bisa dijual kan, waduh, gitu. berat. Biasanya di situ ya, tantangannya di situ ya Mas Ibu. Betul, jadi kebetulan perusahaan saya itu alhamdulillah ini diberikan kemudahan juga nih sama Allah itu menjadi mitranya Yayasan Dharma Bakti Astra. Jadi hampir 90% produk kami itu dipasarkan ke Astra Group, Mbak Leli. Nah, kemudian 10%-nya itu non Astra, itu ada ke PT Dirgantara Indonesia, itu kita suplai komponen pesawat juga. Kemudian ada juga ke tempat lain ya, yang bukan Astra Group, itu seperti itu. Jadi kemudian saya juga dibantu itu akses ke Kementerian Perindustrian. Itu ada pelatihan, kemudian ada juga di slide nanti itu akan saya sampaikan mengenai program kerja ya atau apa sih namanya perencanaan dari Kementerian Perindustrian terhadap IKM yang berinteraksi ya atau mendapatkan fasilitas dari Kementerian Perindustrian. Kemudian yang keempat itu membuka atau memanfaatkan peluang usaha. Nah, ini sangat menarik ini menurut saya. Kenapa? Karena di masa pandemi seperti ini, Mbak Leli ya, itu kan banyak perusahaan yang collab nih, ya, yang terpuruk ya, Mas. Nah, di masa pandemi ini kalau buat saya alhamdulillah ini malah peluang. Kenapa? Di saat orang lain itu tidak bisa mengambil kesempatan untuk ngambil order karena mereka mohon maaf nih, kebetulan saya kan basicnya akuntansi.
Dulu kuliahnya itu akunting, bagaimana memanage keuangan pada saat kita kondisinya sehat. Orderannya masih lancar, itu benar-benar saya safety-in dana itu untuk kondisi darurat. Nah, biasanya banyak teman-teman yang tidak disiplin dalam mengelola keuangan. Ada untung sedikit, langsung beli mobil mewah, gitu. Beli rumah yang dicicil, yang tidak ada hubungannya dengan produksi atau bisnis kita. Sehingga pada saat pandemi seperti ini, orderan turun, nah mereka akhirnya apa? Kesusahan, nggak bisa nyicil. Misalkan kalau dia belinya cicil toh, nggak bisa dijual lagi karena kondisi seperti ini. Siapa yang orang yang mau jual, yang mau beli rumah? Siapa yang mau beli mobil? Seperti itu. Jadi membuka dan memanfaatkan peluang usaha itu di saat orang lain susah karena tidak disiplin dalam pengelolaan keuangan maupun tidak disiplin dalam hal pengelolaan manajemennya, itu menjadi peluang kita. Contoh sekarang nih, alhamdulillah di saat pandemi seperti ini, kami malah nambah investasi Mbak Leli. Karena apa? Orang lain bingung mau ngambil order karena duitnya itu untuk motorinya habis untuk nyicil yang bukan kebutuhan perusahaan. Nah, alhamdulillah saya malah investasi tahun ini. Ini nambah beberapa mesin untuk menambah kapasitas karena customer saya mau di subkon atau mau diberikan ke kompetitor nggak mampu secara modal maupun secara teknologi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu memantapkan sikap dan perilaku atau business attitude. Nah, ini yang penting bahwa ketika kita sudah berbisnis, artinya kan kita harus sudah all out bahwa apa yang kita lakukan itu sepenuhnya terutama untuk kepuasan pelanggan. Seperti itu, Mbak Leli. Lanjut, Mas Agung, next, monggo. Nah, ini adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan IKM atau UKM yang ada di Indonesia. Salah satunya itu adalah Nawacita Koperasi dan UMKM dalam Nawacita. Yang tiga yang coba saya bacakan ya Mbak Lili ya, karena ini kan programnya pemerintah ini. Saya ambil dari Kementerian Koperasi dan UKM. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan dalam kerangka negara kesatuan. Ini kan sudah menjadi concern pemerintah, akan membangun dari daerah-daerah terluar nih. Mengembangkan IKM-nya dari luar, dari UKM-nya dari daerah-daerah luar untuk dikembangkan. Kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Nah, Mbak Leli, teman-teman alumni juga sudah sangat familiar ya dengan kata-kata masyarakat ekonomi ASEAN, kemudian AFTA gitu kan. Itu real, itu sudah sangat kentara seperti sekarang. Jadi kalau di daerah industri seperti Bekasi, di ruko-ruko yang dulunya itu tidak ada UKM asing, Mbak Leli, itu sekarang itu udah muncul itu UKM Korea, UKM Cina, UKM Jepang itu bikin perusahaan di Indonesia. Karena apa ya? Kita nggak bisa mendung karena sudah ada MEA, sudah ada AFTA yang tidak mungkin toh kita larang mereka untuk berusaha. Nah, ini peranan daripada Kementerian Koperasi, UKM dan Kementerian Perindustrian itu sangat-sangat concern melindungi UKM dan IKM Indonesia nih, karena sudah ada nawacitanya seperti itu, udah jelas dicantumkan di program mereka. Next, monggo Mas Agung. Karena kalau saya bahas satu-satu yang ini terlalu panjang ya. Jadi ini berkah nih buat saya nih, alhamdulillah buat perusahaan saya. Jadi program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian sebesar 365,78 itu duit semua ya Mbak Lili ya, bukan kertas itu ya. Saya belum pernah lihat Mas Igo. Jadi bahkan wujud cek juga saya belum pernah lihat itu. Jadi anggaran pemerintah yang disediakan untuk penumbuh dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka itu 365,78
65,78 miliar, Mbak Leli. Itu artinya pemerintah tidak main-main ya, Mas, untuk mensukseskan UKM di Indonesia ya? Alhamdulillah saya dapat, Mbak Leli, manfaatnya. Jadi saya berani menampilkan karena saya dapat benefitnya seperti itu. Jadi yang pertama, yuk kita bareng-bareng lihat ya, apa sih usaha pemerintah dengan mendanai 365 miliar itu. Pertama adalah memfasilitasi pengembangan produk untuk 515 IKM dengan anggaran 27,6 miliar. Wah, dari 515 IKM itu disediain 27,6 miliar tuh, Mbak Leli. Itu masing-masing dapat berapa juta itu berarti itu kan? Ya, nanti Satu IKM-nya tuh. Mas. Tinggal dibagi aja itu 27,6. Iya, udah ketahuan toh. Kemudian yang kedua, memfasilitasi peningkatan kemampuan 65 sentra IKM dengan anggaran 30,7 miliar. Oh, mantep ini. Kalau buat beli kerupuk itu dapat berapa karung itu, Mbak Leli itu? Kabupaten Tegal mungkin itu ya kelelep kerupuk ya, Mas Igo ya. Kemudian yang ketiga itu memfasilitasi pembangunan wirausaha industri dengan target 2.210. Ini kan salah satu usaha yang luar biasa nih untuk menggenjot peningkatan jumlah IKM di Indonesia yang tadinya 1, sekian persen dari jumlah penduduk itu bertambahnya setiap tahunnya itu ditargetkan 2.210 nih, Mbak Leli nih. Jadi kalau ada lulusan perguruan tinggi tadi itu sebanyak 300.000 ya. Kalau diserap 2.210 aja udah lumayan besar itu menciptakan lapangan kerja. Nah, kemudian yang keempat, nah ini yang alhamdulillah nih saya dapat nih uangnya nih Mbak Leli nih dari pemerintah ini. Jadi restrukturisasi mesin peralatan untuk 55 IKM dengan anggaran 16 miliar. Dari 55 IKM itu, alhamdulillah 2 perusahaan saya itu mendapatkan anggarannya nih Mbak Leli. Jadi dari 55 IKM yang terpilih itu alhamdulillah ya 2 perusahaan saya itu mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, kemudian yang kelima itu penumbuhan, pengembangan dan penyebaran IKM di 34 provinsi melalui dekonsentrasi dengan anggaran 69,4 miliar. Ini harusnya Tegal juga dapat nih. Tinggal nanti coba teman-teman alumni yang berdinas di Pemda atau apa bisa sharing juga nih nanti nih Mbak Leli seperti itu. Monggo next Mas Agung. Nah, ini sekedar sharing ya buat teman-teman alumni. Ini program yang saya jalani ya. Kemarin dengan Kementerian Perindustrian itu saya mengajukan pemberian potongan harga pembelian mesin atau peralatan kepada perusahaan industri kecil dan menengah IKM di seluruh Indonesia yang telah melakukan pembelian mesin peralatan baru yang seluruhnya telah terpasang di lokasi perusahaan. Tadi saya sampaikan ya ke Mbak Leli dan teman-teman alumni, alhamdulillah tahun ini saya melakukan investasi mesin karena mesinnya itu sudah terpasang di area pabrik itu, alhamdulillah ya itu saya mengajukan proposal ya untuk mendapatkan cashback atau restrukturisasi pembelian mesin dengan tujuan dari kementerian itu bertujuan meningkatkan produktivitas IKM ya. Alhamdulillah dengan saya nambah mesin itu kan berarti produktivitasnya nambah toh gitu. Kemudian meningkatkan daya saing. Nah, dengan saya nambah mesin dengan ukuran yang lebih gede atau lebih besar daripada mesin yang saya punya sekarang, saya punya daya saing sehingga perusahaan saya masih bisa bersaing dengan UKM-UKM luar negeri baik Cina maupun Jepang yang memiliki mesin besar yang selama ini belum saya atau belum perusahaan saya investasikan seperti itu. Kemudian meningkatkan jumlah IKM. Nah, itu salah satu tujuan dari Kementerian Perindustrian juga untuk meningkatkan jumlah IKM. Diperuntukkan untuk siapa? Nah, ini diperuntukkan untuk industri kecil dengan tenaga kerja 1 sampai 19 orang dengan nilai investasi di bawah 1 miliar. Nah, informasi buat teman-teman alumni dan
pelaku usaha ya yang kebetulan juga menyaksikan bahwa program ini adalah program tahunan, Mbak Leli. Program tahunan itu yang memang pagu anggarannya sudah disiapkan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi tahun depan itu akan ada juga program seperti ini. Kemudian untuk industri menengah dan tertentu itu industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan nilai investasi paling sedikit 1 miliar, atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja atau paling banyak 99 orang tenaga kerja dari nilai investasi paling banyak 15 miliar. Jadi kalau nilai investasinya itu lebih dari 15 miliar, itu tidak termasuk dalam kategori IKM yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi mesin atau peralatan. Seperti itu, Mbak Leli dan Mas Agung. Monggo next, Mas Agung. Nah ini ya, jadi program restrukturisasi mesin atau peralatan ini merupakan manfaat fasilitas potongan harga pembelian mesin ini itu waktunya. Kalau untuk tahun ini pagunya itu sudah tutup itu, karena terakhir itu diajukan paling lama itu 30 September 2020. Tapi untuk syarat-syaratnya kalau buat tahun depan itu tidak banyak berubah ya. Jadi syaratnya itu pertama harus punya, yang tadi saya sampaikan itu Mbak Leli ya, harus punya surat izin industri. Nah ini kebanyakan teman-teman IKM itu yang susah ini dapatnya ini. Jadi harus punya NIB, kemudian harus punya SIUP, dan lain ini mungkin nanti slide-nya bisa di-share juga ya ke teman-teman yang membutuhkan. Next, Mas Agung. Nah ini nih Mbak Leli. Jadi alhamdulillah nih Mbak Leli, saya dapat uang kaget ini 300 juta Mbak Leli. Nanti bagi-bagi Mas Igo ya, jangan lupa itu. Jadi ini saya ajukan itu ini rapat dengan Kementerian Perindustrian itu tanggal 4 September. Itu saya dalam tahap melengkapi dokumen ya. Dan alhamdulillah bulan Oktober kemarin itu udah cair itu Mbak Leli, duitnya 300 juta itu. Jadi dapat uang kaget dari Kementerian Perindustrian, itu langsung itu ditransfer itu ke rekening perusahaan itu. Jadi nggak lewat mana-mana. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, ini tidak ada potongan sama sekali, itu langsung ditransfer ke rekening perusahaan, hanya dipotong pajak aja Mbak Leli. Jadi kena pajak, selebihnya ya udah langsung nilainya itu nggak utuh lah, nggak dipotong. Jadi dua perusahaan saya ya, ini Isra Presi Indonesia, kemudian satu lagi itu Cakrawala, cuma slide-nya kebetulan nggak saya tampilkan. Oke. Next Mas Agung, monggo. Ini tahap-tahap dalam pengembangan usaha. Kebetulan usaha saya itu sudah berlangsung itu sekitar 11 tahun. Jadi fase startup 3 tahun sudah saya lalui, kemudian survive itu 3-5 tahun sudah saya lalui juga, udah kami lalui juga. Kemudian sekarang fasenya itu ekspansi, Mbak Leli dan teman-teman alhamdulillah ya, ini tahap-tahap pengembangan usaha yang sudah ditetapkan oleh Kementerian UKM, Kementerian Koperasi maupun Kementerian Perindustrian itu alhamdulillah sudah kami alami semua. Jadi mudah-mudahan lah dengan doa ya, minta doa juga dari teman-teman alumni supaya usaha kami tetap bisa survive, bisa tetap expand, bisa tetap berkembang, growing ya, paling tidak mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua seperti itu. Mungkin itu ya Mbak Leli dan Mas Agung yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung, tadi sudah memberikan penjelasan banyak sekali tentang wirausaha, tentang IKM, UKM, dan lain sebagainya.
kalau boleh saya garis bawahi di sini bahwa untuk kita bisa berwirausaha salah satu faktornya adalah mental ya, mental dalam berwirausaha. Kemudian bagaimana tadi disampaikan sama Mas Iko tentang dana dari pemerintah, berarti kita selaku pelaku usaha itu harus tahu informasi, kemudian harus bagaimana supaya untuk bisa mendapatkan itu semua ya. Mungkin itu yang perlu disampaikan oleh teman-teman yang juga sebagai pelaku usaha. Ini Mas Iko ada beberapa pertanyaan. Mungkin karena waktunya sudah hampir jam 5 ya Mas Iko, jadi kita hanya bisa membacakan 2 pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama yaitu begini Mas Igo, pernah enggak ya ketika Mas Igo merintis sebuah usaha itu berpikir takut untuk tidak berhasil atau mengalami kerugian gitu? Kalau rasa fear ya, ketakutan itu pasti semua orang itu punya Mbak Leli. Tapi saya waktu itu berprinsip seperti ini, bahwa ketika saya memulai usaha, saya harus mengamankan dulu pengeluaran rutin saya. Jadi kebetulan ketika saya memulai usaha itu kan anak-anak saya itu masih kecil. Jadi anak baru usia 3 tahun ya. Artinya kebutuhan belum terlalu banyak, belum terlalu besar. Sehingga saya menyiapkan dana itu paling enggak 6 kali pengeluaran saya. Supaya ketika bisnis saya itu mengalami kerugian, itu tidak bermasalah dengan pengeluaran rutin pribadi saya seperti itu. Termasuk saya menyiapkan juga ketika mengalami kerugian, itu bagaimana karyawan saya yang saya anggap sebagai aset, itu bisa tetap kita berikan hak-haknya seperti itu, Mbak Leli. Jadi kalau ketakutan untuk rugi dan lain itu pasti ada, tapi kita hanya bisa mengantisipasi supaya tidak rugi seperti apa. Bisa aja pertama mengontrol bisnis kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau pengusaha atau wirausaha kan jam kerjanya 24 jam itu Pak Nelly. Jadi setiap jam kita monitor, setiap menit kita cek produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan keinginan customer atau enggak. Karena kebetulan kalau kita kan spare part ya Mbak Leli, jadi udah ada breakdown-nya tuh. Jadi harganya itu sudah kita tawarkan dulu ke customer kita, kemudian customer kita itu setuju, baru kita kerjakan. Nah, itu kan sudah kita breakdown. Jadi kemungkinan untuk rugi itu sedikit, kecuali barang itu mengalami kegagalan. Kalau bahasa kita di industri itu not good atau NG seperti itu. Seperti itu Mbak Leli. Iya, terima kasih Mas Igo. Ini ada satu lagi pertanyaan Mas Igo. Kira-kira bagaimana menghasilkan sebuah produk atau jasa agar dapat dipasarkan secara efisien, terutama di masa pandemi sekarang ini? Nah, saya selalu mengedepankan itu kepuasan pelanggan, Mbak Leli. Jadi kepuasan pelanggan itu kan didapat dari QC DSM toh, quality, cost, tadi ya, delivery, safety, dan moral. Nah, selama itu bisa kita berikan kepada customer kita, zaman pandemi, masa normal, itu pasti customer kita tidak akan ada masalah. Artinya pemasaran kita juga nggak akan ada masalah. Seperti itu. Jadi kuncinya kalau menurut saya adalah kepuasan pelanggan itu menjadi prioritas utama yang harus kita berikan kepada pelanggan kita. Seperti itu. Atau kalau Mbak Leli sebagai pelanggan saya, misalkan kalau Mbak Leli puas dengan pelayanan kami, dengan produk kami, kan nggak mungkin kan pindah ke tempat lain seperti itu. Oke, ini satu lagi pertanyaan Mas Igo ada. Boleh tahu nggak ya Mas Igo, dari mana sih saat awal kita itu modal usaha, terutama saat Mas Igo pertama kali merilis usaha sampai dengan sukses sekarang ini? Nah ini, jadi apakah mungkin maksudnya apa minta orang tua atau atau dari mana begitulah? Nah jadi gini Mbak Lili ceritanya ya. Jadi kalau saya yang tadi saya sampaikan bahwa untuk memulai usaha itu tidak boleh gerusa-gerusu.
ya harus dipersiapkan matang. Terutama adalah kondisi terburuk ketika bisnis kita itu bermasalah. Jadi pada saat itu saya nabung dulu Mbak Leli. Jadi saya nggak langsung berwirausaha, saya bekerja dulu, saya nabung, kemudian ada peluang membuka usaha, saya buka usaha. Jadi modalnya itu saya nabung dulu dari hasil saya bekerja Mbak Leli. Seperti itu. Jadi modalnya itu saya dapat dari tabungan saya dulu. Jadi tabungan, ada uang sisa, makanya jangan diboros-boros nih. Kalau misalkan sudah punya income, ditabung, paling enggak itu kalau kita punya kesempatan atau peluang untuk membuka usaha, kita buka usaha, kemudian kita amankan dulu pengeluaran kita, minimal 6 bulan pengeluaran kita. Terus satu lagi nih Mbak Leli, ini tipsnya nih. Jadi saya kebetulan diberikan kepercayaan itu oleh supplier saya. Jadi sistemnya adalah saya dibayar oleh customer saya itu 1 bulan. Itu modalnya itu. 1 bulan, modal pentingnya. Jadi saya dibayar oleh customer saya 1 bulan. Dan saya negosiasi dengan supplier saya, bayar itu 2 bulan Mbak Leli. Artinya apa? Kita dimodalin oleh supplier kita. Tapi kita udah dapat dulu pembayaran dari customer kita. Seperti itu Mbak Leli. Jadi begitu ya Mas Igo ya. Ini waktunya yang memisahkan Mas Igo. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan ya. Tapi karena waktunya yang memang dibatasi oleh waktu, tapi ya sudahlah. Mungkin lain kali kita punya waktu untuk bisa sharing lagi dengan Mas Igo ya. Intinya dari apa yang tadi sudah disampaikan, ya, yang sudah tadi disampaikan sama Mas Igo bahwa seorang wirausahaan itu dia harus bersifat kreatif, inovatif dan bermanfaat untuk orang lain, tapi juga memiliki nilai lebih. Mestinya seperti itu ya Mas Igo ya. Kemudian betul. Dari pemaparan tadi dari Mas Igo bahwa kita tidak harus pantang atau harus berputus asa ketika sudah melakukan sebuah usaha, tapi harus dengan keyakinan, begitu ya Mas Igo. Dan ada lagi tadi bahwa beberapa kunci dari seorang pengusaha atau sumber-sumber dari seorang pengusaha antara lain tadi ada faktor internal. Faktor internal itu antara lain adalah kemampuan, keterampilan ya Mas Igo ya. Kemudian faktor eksternal itu tadi kalau tidak salah ada termasuk ada modal, kemudian social network ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor X. Nah, faktor X itu antara lainnya adalah sebuah keberuntungan kita berusaha. Sama satu lagi, saya lupa nih Mbak Leli. Jangan lupa minta doa dari orang tua pada saat memulai usaha ataupun aktivitas apapun seperti itu. Itu jimat Mas Igo. Karena saya yakin tanpa doa dari orang tua belum tentu nih usaha kita bisa berhasil seperti ini, seperti kita Mbak Leli. Iya, itu jimatnya siapapun ya untuk yang berusaha dalam apapun juga, itu jimatnya adalah restu dari izin dari orang tua kita. Oke Mas Igo, karena waktunya yang sudah cukup sore, sudah dibatasi oleh waktu, jadi mungkin hanya sampai di sini Mas Igo. Nanti next time kita bisa melanjutkan lagi, sharing lagi bagaimana menjadi seorang wirausahawan yang bisa sukses seperti yang sekarang Mas Igo jalani. Mungkin ilmu-ilmunya dan lain sebagainya kita bisa minta dari Mas Igo. Ya, sebelum ditutup saya akan sedikit berpantun. Jalan-jalan sambil makan es, jangan lupa beli makanan. Kalau Anda ingin sukses, jangan ragu jadi seorang wirausahawan. Kita kira-kira seperti itu ya Mas Igo ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih Mas Igo.